Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Berikut kelompok kami akan menyampaikan presentasi materi terkait kuliah komputasi dan permodalan matematis. Kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Alfabetson, kemudian Alfadina, Petria, kemudian Venansius. Dalam materi ini, kami akan menjelaskan subbab materi terkait 3.1, yaitu pencampuran dalam tangki secara batch atau neraca massa, kemudian 3.5 yaitu distribusi suhu batang di udara, neraca panas, dan proses kecepatan. Suatu tangki berpengaduk berisi volume mula-mula. Kemudian bit umpan dimasukkan ke dalam reaktor, larutan dan kadar XF. Dan dari tangki dikeluarkan larutan dengan kecepatan liter. Akan disusun persamaan-persamaan matematis yang bisa dipakai untuk mencari kadar garam dalam larutan keluar tangki berbagai waktu. Misalnya pada waktu T, jumlah larutan dalam tangki V, sedangkan kadar dalam larutan keluar itu sebagai X. Karena pengadukan dianggap sempurna, maka kadar larutan seragam di antara di dalam tangki maupun kadar yang keluar. Berikut persamaan umum untuk neraca massa dalam tangki. Input kurang output sama dengan akumulasi, bit yang masuk dikurangi produk per D per DT kali V untuk persamaan 3.1. Kemudian untuk pencampuran yang dianggap sempurna, input min output sama dengan akumulasi, yaitu V yang masuk kali kadar min produk kali kadar sama dengan D per DT dikalikan volume kali kadar tersebut. Karena pengadukan dianggap sempurna, maka kadar larutan garam seragam antara di dalam tangki maupun kadar keluar tangki. Dapat juga kita lihat seperti gambar di samping untuk proses tersebut. Berikutnya, 3.1 Pencampuran dalam tangki secara batch atau neraca massa. Didapat hasil manipulasi persamaan 3.2 yang menghasilkan V kali dx per dt tambah x kali dv per dt sama dengan F kali xf kurang L kali x. Itu merupakan persamaan 3.3. Kemudian, untuk keadaan terbatas pada persamaan 3.3, diperoleh T sama dengan 0, V sama dengan V0, dan X sama dengan 0. Ini merupakan persamaan 3.4. Hasil dari persamaan neraca massa adalah persamaan diferensial ordiner 3.1 dan 3.3 dengan keadaan batas 3.4. Selanjutnya. Berikut, suatu batang logam dengan diameter D, panjang L, kedua ujungnya melekat pada dinding-dinding yang suhunya berbeda, yaitu TA dan TB. Suhu udara diketahui TA. Diameter batang sangat kecil dibanding dengan panjang batang dan konduktivitas panas batang besar. Sehingga gradien suhu dalam batang pada arah radial bisa diabaikan. Koefisien perpindahan panas antara permukaan batang dan udara sama dengan H. Disusun persamaan matematis yang dapat dipakai untuk mencapai distribusi suhu batang pada keadaan steady, yaitu T sama dengan Fx. Selanjutnya, di-unmute dulu ya suara. Berikutnya, distribusi suhu dalam neraca panas dan proses kecepatan. Dalam hal ini terjadi dua macam perpindahan panas, yaitu pertama, perpindahan panas konduksi arah aksial dalam batang. Q sama dengan min K dikali
luas lingkaran yaitu A delta dt per dx. Yang kedua, perpindahan panas antar fasa dari permukaan batang ke udara. Persamaannya Q sama dengan H dikali A dikali T kali TB. Ini neraca panas pada elemen volume sepanjang delta X pada batang, rate of input dikurang rate of output sama dengan rate of accumulation. Itu input dikurang output sama dengan akumulasi. Untuk inputnya itu persamaannya min K kali Pi per 4 dikali diameter pangkat 2 dikali dt per dx pada posisi X dikurang itu untuk outputnya min K kali Pi per 4 kali diameter pangkat 2 kali dt per dx pada posisi X plus delta X ditambah H kali Pi kali D dikali delta X dikali T rata-rata dikali TU sama dengan 0 karena bersifat ini steady state. Dalam hal ini T adalah suhu rata-rata batang antara X sampai X ditambah delta X. Didapat hasil manipulasi persamaan 3.35 yaitu dt per dx pada posisi X dikurang dt per dx pada posisi X kurang 4 dikali H per KD dikali T rata-rata dikurang TU sama dengan 0. Distribusi suhu. Jika diambil delta X sama dengan 0, maka hasil yang diperoleh yaitu D per dx dalam kurung dt per dx kurang 4 kali H per K kali D dalam kurung T kurang TU sama dengan 0. Di sini di persamaannya itu 3.37. T berubah menjadi T karena delta X sama dengan 0. Jadi, persamaan matematisnya adalah D kuadrat R per dx kuadrat kurang 4 kali H per K kali D dalam kurung T rata-rata kurang TU sama dengan 0. Ini di persamaan 3.38. Lanjut. Dengan keadaan batasan X sama dengan 0, T sama dengan TA. Ini di persamaan 3.39. Selanjutnya X sama dengan L. T sama dengan TB. Ini di persamaan 3.40. Penyelesaian persamaan 3.38 dengan keadaan batasan di persamaan 3.39 dan 3.40 akan dihasilkan T kurang Fx. Lanjut. Ya, sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.